Ini nih. Oke. Saya print lesson ya. Oke, teman-teman, sejauh ini ada yang teman-teman tanyakan? Sebelum kita masuk perkuliahan. Boleh untuk ditanya atau bertanya sejauh ini, atau mau cerita-cerita juga nggak apa-apa. Oke. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi ini yang tugas teman-teman yang teman-teman kerjakan. Namun dari minggu lalu saya sudah menginstruksikan setelah upload ini agar teman-teman juga melanjutkan untuk ke bab 3-nya. Melanjutkan bab 3 untuk laporan. Termasuk hari ini teman-teman akan tugasnya akan melanjutkan bab 3, dan minggu depan apa yang teman-teman diskusikan akan dipresentasikan. Dan hasil presentasi akan saya ambil sebagai nilai untuk nilai kuis. Jadi ini yang sudah masuk upload. Ini missing, ini yang anggota kelompok ya. Karena yang Pak minta untuk upload ini adalah perwakilan dari kelompoknya saja. Jika saya klik, bahkan ada yang uploadnya lebih dari 1 kali. Kok ini ngupload UTS kimia dasar? Mungkin kepencet itu, Pak. Iya. Ya teman-teman, hati-hati loh kalau upload tugas ya. Saya ada mata kuliah lain juga upload, tapi yang diupload juga begitu soal kuis, tapi yang diupload adalah kimia. Terus ada matematika diskrit yang upload. Karena jadi teman-teman pastikan saat upload itu benar atau salah ya. Jadi jangan sampai salah upload. Lebih enak kalau diberitahu. Bahkan atas nama Dwi Rini salah upload nih. Enak jika diberitahu. Kalau enggak ya hasilnya juga salah upload. Nilai yang salah upload. Ya, seperti itu. Ada yang saat kombinasi atau menggabungkan file PDF. Yang bagian atas itu PKS, di bagian akhir jawaban 3, 4, 5-nya itu adalah jawaban matematika diskrit. Jadi saya juga bingung, kok tugas saya jadi matematika diskrit? Jadi teman-teman agak lebih teliti lah intinya ya. Lebih teliti apa yang dikerjakan. Yang upload ini udah banyak nih. Dwi ini sudah upload nih, kelompok Bengkulu. Kita buka dari kelompok 1, kelompok Aceh ya. Boleh lah. Digambar juga nih logonya. Ini anggota kelompoknya, 7 orang kelompok. Apakah berkurang ya ini anggotanya ya? Sepertinya. Pas, Pak. Pas Nggak ya? ada berkurang, Pak. Oh, dari awal memang 7 ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Jadi teman-teman yang di sini, yang tercatat di sini, di cover belum tentu ada di isi. Jadi saya juga akan memeriksa isinya. Siapa yang mengerjakan. Oke. Ada sumbernya. Tulisannya bagus, tapi ke bawah tulisannya naik gunung. Oke, ini ada juga Ripa Prima. Oke, terima kasih untuk yang telah upload ya.
Jadi kan saya juga menilainya berdasarkan apa yang ia tulis di sini. Yolanda mengerjakan sampai ini. Jadi penilaiannya juga berbeda ya. Oh, jawabannya seperti ini. Yang dia kerjakan sebatas itu. Oke, sebatas ini. Ini banyak. Jadi apa sebanyak yang dia kerjakan, kesesuaian apa yang dia kemukakan juga adalah nilai pribadi untuknya. IPA prima. Oke, banyak sekali. Epindo. Oke, bab 1 Epindo. Bidang pendidikan. Saya di sini ya. Saya di sini juga berusaha untuk membaca tulisannya. Ya, sini nih ada naik-naik turun nih. Bergelombang. Sama, tulisan saya juga nggak terlalu bagus. Nih, ini lebih calak nih. Ini lebih gimana ya? Menulisnya di kertas bergaris. Nah, identifikasi potensi dari bidang energi. Zulfakri. Nah, nanti identifikasinya ini di bidang pariwisata. Nanti di kesesuaian tidak apa yang dia tulis di sini. Objek atau objek-objek yang pariwisata di sini disebutin. Ini baru masuk bab 2 ya. Ini identifikasi permasalahan dan elaborasi masing-masing bidang. Ini isu dari masing-masing bidang pariwisata. Ini gambar diagramnya. Oke, ini dari hasil diskusi ya teman-temannya. Dari hasil bidang-bidang ini sehingga ada permasalahan, misalkan permasalahan di bidang industri, pengembangan, sekretariat, sektoran dan apa ini? Dan baik, bidang ekonomi masih kurangnya dalam pengolahan, defisit perdagangan yang tinggi. Ini bidang industri. Pariwisata, akses jalan yang kurang bagus, kurang SDM pengolahan tempat wisata. Pembangunan sektoral ekonomi yang rendah, kesenjangan. Nah, jadi pembahasan ini ada diuraikan di sini. Waduh, kok ini kabur ya? Teman-teman juga kalau scan file diusahakan yang bisa dibaca juga ya. Kalau kabur seperti ini menentukan promosi. Siapa? Ya. Saya mau bacanya juga. Gimana seperti ini ya. Tampak kan? Ini agak kabur ini. Ya, dikondisikan ya jika teman-teman men-scan hasilnya juga agar bisa dibaca seperti itu. Nah, yang cukup jelas yang ini. Atau posisi saat teman-teman motonya atau kameranya dikondisikan scan. Kan nggak bayar juga kan kalau scan-nya atau fotonya berulang-ulang kali. Jadi ini sumbernya, ada sumber yang jelas. Ini kok batas ini saja ya? Ada lagi? Ada yang nggak mengerjakan ya? Sebatas ini? Ada Pak, 1 orang. Oh ya. Sebatas ini saja. Jadi dia mengerjakan misalkan batas bab 1 saja. Sudah bab 2-nya
lewat. Oke. Ini Aceh, bisa close. Ini mas lagi Sumatera Utara. Ini kok seperti ini ya? Oh, teman-teman, kalau mengerjakan sesuatu, janganlah hasilnya seadanya. Anggaplah nilai apa yang teman-teman kerjakan itu akan selalu diambil nilai. Kerja yang rapi, misalkan. Maaf Pak, tulisan Pak. Oh ya, saya juga mau berusaha untuk menerjemahkan kata-kata ini. Development goals. Nah, anggaplah saja teman-teman itu berusaha menulis tangan untuk buat puisi untuk ceweknya lah ya. Nah, jadi begini tulisan Husni. Nggak punya pacar Pak. Waduh, mulai dari sekarang baguskan tulisan. Setelah bagus tulisan, baru buat surat, ya, buat puisi. Nggak punya pacar. Bercanda ya. Ini apa nih? Tanda apa nih? Nomor 5, mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena apa ini? Ekologinya. Yalah, ekologinya yang terjaga. Ekologi atau ekosistem ya. Ini agak penting nih, Yusrani. Oh ya, cewek ini. Tapi ini. Jadi teman-teman, tulisan itu mencerminkan diri Anda juga loh. Jadi teman-teman, kalau saya buat surat lamaran kerja dulu itu, tetap ada yang tulis tangan. Saya tes kemarin itu buat suratnya tulis tangan. Ya. Mau nggak mau, walaupun tulisan saya jelek, di saat itu adalah tulisan terbaik saya yang saya buat. Sehingga saya bisa lolos untuk tahap seleksi berkas. Baru ngikutin tes tahapan berikutnya. Ya, itu cerita. Tapi di tes sebelumnya, penerimaan kerja kemarin, saya nggak tahu apakah dokumen lain yang saya kurang atau tulisan saya nggak bisa diterjemahkan. Jadi masih diterapkan tulisan tangan itu. Baik itu menulis surat lamaran atau menulis di daftar riwayat hidup, seperti itu. Walaupun kita sekarang itu sudah zaman teknologi maju, pengumpulan berkas lewat email. Tapi alangkah baiknya ya itu koreksi dari Pak. Oke. Ini juga lumayan terbaca. Tapi yang nulis ini bukan adik atau orang lain ya. Oke, lambat loading nih. Ini Muhammad Fajar Kinadi. Oke, ini yang dikerjakan nih. Gak apa-apa ya, terlihat oleh teman-temannya. Kalau saya print, cetak hasil tulisan tangan teman-teman, atau teman-teman lah ya, hasil tulisan tangannya dilipat, dimasukin di dompet. Apa dikira orang? Pasti itu jimat pasti.
Nah, seperti itu aja, coba aja lakukan. Hanya bercanda ya. Iya, Pak. Oke. Karena kalau teman-teman sering dengar ada yang debus atau debus yang sering datang-datang di pasaran atau pindah-pindah tempat itu, di balik dia pertunjukan itu dia menjualkan jimat-jimatnya. Terus dilihat itu kayak tulisan Arab atau tulisan apa ya, gundul yang nggak bisa dibaca. Jadi walaupun kita sudah maju, bagus-baguslah untuk mengerjakan tugas. Oke. Ini pasti cewek yang mengerjakan ini. Ini hanya 3 orang ya yang mengerjakan? Ada kurang 1 orang, Pak, nggak kerja. Oke. Di sini ada 3 orang ya? Satu lagi Pak, nggak tahu Pak namanya, kayaknya keluar Pak. Oh iya. Dari berapa orang awalnya? 7 juga ya? Iya Pak. Tapi di sini ada 3 bidang ya? Oke. Jadi saya juga nah ini kabur nih tulisannya. Saya mendekatkan baru saya bisa baca. Atau saya zoom. Jadi ngoreksi kayak gini juga saya nggak mau untuk merugikan teman-teman sih. Ya, teman-teman udah ada yang sudah nulis, ada yang udah berusaha untuk menulis rapi, mengerjakan. Jadi saya juga berusaha untuk memperlakukan sebagaimana apa yang teman-teman harapkan. Kalau yang tulisannya juga ala kadarnya atau untuk mengumpulkan saja ya, kalau saya nggak kebaca juga salah di mana ya? Ada yang salah berarti kalau yang saya juga nggak bisa membacanya. Misalkan ini masihlah kebaca sedikit. Harga EBT belum dapat bersaing dengan energi komersialnya. Ini bisa diprediksi, ini nulisnya kapan ya. Ini lagi moodnya atau enggak nulisnya. Kelihatan. Ada yang ngerjainnya dalam buru-buru waktu. Saya habis baterai. Maaf Pak, kalau misalnya tulisan saya buruk itu bentuknya. Ya, nggak bisa disalahkan juga sih. Yang namanya proses belajar, kedepannya juga agar lebih baik ya. Tapi maksud Pak kalau mengerjakan, kalau kita seburuk-buruk tulisan setidaknya kondisinya juga tidak tergesa-gesa. Kalau ini kecepatan menulisnya berapa kilometer per jam ini. Ya. Tahu kan teman-teman kalau menulis seperti itu, mendengarkan digaris saja ke sana, tinggal N, mendengarkan. Itu kecepatan menulis, sehingga hanya dia yang bisa membaca. Sinyal saya hanya sebatas ini ya, kelompok ini yang mengerjakan. Halo teman-teman. Iya, Pak. Oh ya. Boleh. Sambil bertanya nggak apa-apa. Mas, nama dirinya Matia, kelompok 8. Ada nggak Pak yang benar Pak? Soalnya waktu saya upload kemarin itu emang salah klik, terus udah saya benerin. Oh, yang Pak. ini ya, kelompok 8 ya? Iya Pak. Ini? Kemarin salah. Ini benar nggak? Iya Pak. 19 lembar.
Jadi kelompok 8 ada jumlahnya 7 orang. Ini dinas-dinasnya, pembagiannya. Waduh, kok ini nggak kebaca nih. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah dalam Provinsi Bengkulu beribu kota Adapun visi dan misi pemerintah provinsi. Oke, bacalah sedikit. Ya, gimana? Maaf Pak, itu kemungkinan waktu ngambil gambarnya ini kurang jelas. Jadi waktu di-scan jadi hilang. Iya, jadi teman-teman eh, dalam pekerjaan tugas selalulah all out lah dalam mengerjakan maksudnya. Jadi apa yang teman-teman kerjakan agar terdapat nilai yang maksimal. Bukan hanya mata kuliah Pak, maksud Pak ya. Tugas-tugas lainnya selalulah belajar untuk rapi. Ada yang memang orang itu dapat nilai yang bagus. Itu karena hanya rapi nulisnya. Saya itu merasa selama saya kuliah, selama saya jadi mahasiswa, ada teman yang beda saja karena tulisannya bisa kebaca dan tulisan saya yang jelek, saya salah dan dia yang benar. Ini kok nggak bisa ya dibuka? Will not review. Oke, sepertinya saya harus download semua dulu, baru saya bisa buka ini data. Oke. Jadi saya download dulu ya teman-teman ya. Itu jadi kelompok 2, kelompok 8, kelompok 3 mana nih? Kelompok 3 ada Provinsi Riau. Teman-teman, yang ini kenapa PowerPoint ya? Oh, sudah buat PowerPoint kayak gini. Gimana mau bacanya? Jadi data-data yang ditulis ini dibuat di PowerPoint di sini. Nggak ditulis tangan nanti PowerPoint-nya. Diketik. Ya. Nih kayak gini. Nanti ditulis, diketik aja. Ya PowerPoint untuk presentasinya nanti. Kalau presentasi ya normal sih. Nggak buat laporan ini untuk laporan ya. Ini gimana ini? Nggak ada namanya ya? Nicholas. Ini yang mana nih? Asesmen pertumbuhan ekonomi daerah. Aduh, ini udah mepet waktu ini ngerjain. Jadi hasil dari blog dipastikan. Benar nggak? Ya. Jadi teman-teman kalau Anda bertugas kerjakan sesuai dengan instruksi. Misalkan instruksinya oke, sudah saya komen nih. Ini kalau untuk laporan ya, kalau untuk presentasi nanti teman-teman ketik ya teman-teman ya. Nih misalkan ada grafik ini teman-teman gambarkan di Excel. Di Excel nanti dirubah ke grafik. Bisa ya? Bisa nggak? Belajar nggak ini? Bisa Pak. Bisa. Oke. Kalau nggak bisa Pak mau contohkan. Kan tinggal buat tabel data ini, data pembangkit listrik, data kapasitas. Nih, ke angka ini. Nanti tinggal pilih grafiknya saja. Ini sektor pertanian, perikanan. Ini sektor apa nih? Dinas bidang sumber daya alam.
Ini kebudayaan Riau. Oh ya, yang Provinsi Riau dan Kepulauan Riau itu apa bedanya? Kan ada beda ya. Ini Ada Pak. Provinsi Riau, ada Kepulauan Riau. Yang mana yang benar? Apa bedanya? Bolehlah cerita. Beda Pak. Ada yang dari Riau di sini Saya Pak. atau dari Banyak. Kepulauan Riau? Ferry Irawan, Iya saya dari Riau Pak. bolehlah cerita nih. Siapa tahu Pak mau Bedanya dengan- main ke Riau. Bedanya Provinsi Riau sama Kepulauan Riau Pak. Iya. Kalau di Provinsi Riau banyak ditemukan perkebunan sawit dan ada juga di situ PT Ceton. Sedangkan di Kepulauan Riau nggak ada Pak. Di sana mengandalkan apa ya? Apa namanya? Hasil laut kan? Bukan. Pelabuhan internasional. Apa namanya pelabuhannya? Pelabuhan apa ya? Pelabuhan apa yang ada di Batam? Itulah Pak, kurang tahu juga nama pelabuhannya Pak. Oke. Nggak pernah naik kapal ya? Naiknya pesawat. Oke. Jadi di sini teman-teman yang Kepulauan Riau ini teman Pak dosen juga ada dosen dari Riau, dari prodi apa ya, teknik sipil. Itu bulan-bulan lalu itu pulang dia Riau. Jadi ini kalau di Riau itu adalah karena pemekaran ya. Jadi awalnya Riau jadi Kepulauan Riau. Sama seperti Pulau Sumatera. Sumatera dan Bangka Belitung. Jadi banknya masih satu. Sumsel Babel. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Banknya masih satu. Sama konsepnya seperti Riau. Ya. Ada Riau, ada Kepulauan Riau. Tapi karena pemekaran nggak tahu tahun berapa itu dipecah provinsinya. Jadi beda ya antara di Kepulauan Riau dan Riau. Asal Riau, rumah adat, pakaian adat. Ini kalau saya ingat di tulisan ini, di kertas mirage atau sidu, atau kertas tulisan buku kayak gini. Saya ingat saya mengerjakan meringkas dari buku mata pelajaran geologi. Nulisnya kayak gini juga. Jadi ya kerjakanlah yang maksimal ya teman-teman kalau mengerjakan tugas. Ada yang juga gimana nih campuran ini. Ada yang lepas dari buku, ada yang dari PowerPoint. Kira kerjalah yang rapi ya. Oke. Sebenarnya banyak halamannya ini, tapi karena kecil-kecil. Nah, ini besar sekali tulisannya. Alexander. Tulislah yang ikhlas ya teman-temannya. Ada yang teman-teman tanggapi atau memberikan alasan kenapa ini seperti ini? Waktunya kurang atau mepet? Di Sumatera Barat. Kenapa nggak dibuat koper aja? Jadi seperti inilah teman-teman. Teman-teman cobalah untuk memposisikan teman-teman sebagai saya. Gimana saya mau bacanya? Ini siapa nih namanya nih?
Dari namanya saja sudah tertutup ya. Hasyim nggak namanya? Zaki. Apa? Hasan ya. Hasan. Jadi gimana saya mau input nilainya? Ini hal yang sensitif seperti ini, nama nggak bisa terbaca nanti biar nggak salah input. Nih, Firdaus ini bagus nih tulisannya. Nih, ini gimana? Kenapa nggak diputar aja nih? Kan bisa muter PDF. Misalkan teman-teman download saja Nitro nih teman-teman. Nah, teman-teman di download Nitro tinggal rotasikan ini. Ada nggak rotasi di sini? Nggak ada juga di sini. Ini kabur nih teman-teman. Kalau saya dulu mengerjakan tulisan tangan nih misalnya, saya buat kertas HPS ya. Di bawahnya ini kertas double folio. Kan ada berbayang ya tulisannya itu, garis di belakangnya ini kelihatan. Apabila perlu tulis ini kertas double folio ini, teman-teman garis lagi ulang, ditebalkan garis double folio itu. Baru kita tulis kertas HPS. Kelihatan dari bawahnya, lapisan dari bawahnya garisnya. Jadi seperti itu. Saya juga buat surat lamaran kerja juga ketika tes kemarin seperti itu. Digaris atau ditebelin dulu garis kertas double folio itu. Baru saya jiplak itu garisnya. Saya tulis. Naik turun gunung gambarnya. Ini sudah menggunakan penggaris tapi masih miring. Ini gimana ini? Kira nanti agar bisa dibaca ya, PowerPoint-nya nanti diketik ya, teman-teman ya. Iya Pak. Oke. Jadi kerjalah yang maksimal agar nilainya bagus. Ini ada yang tidak mengerjakan? Kok hanya 2.5? Iya Pak, soalnya Alfarid kan udah ini Pak. Mengundurkan diri. Oh iya, ada koper ya. Itu dirapikan ya teman-temannya. Di bab 3 nanti semuanya dirapikan kalau bisa. Ya, agar saya nyatatnya nilai akhirnya nanti dari teman-teman perbaiki. Oke? Jadi kalau misalnya yang bab 1, bab 2-nya mau dirapiin, bisa nggak Pak? Boleh. Iya Pak, kasih Pak. Oke. Ya, saya ini nanti saya nilai. Rugilah kalau mata kuliah yang kita teori, mata kuliah yang kita nggak juga serem-serem amat. Nilainya juga nggak maksimal, sangat disayangkan. Tinggal enak nih kalau bisa baca, Pak, tinggal milih siapa yang dapat nilai A, siapa yang dapat nilai B, seperti itu. Ya. Jadi ini yang apa-apa yang teman-teman kerjakan nih. Oke, yang mana nih tadi ya? Kelompok Sumatera Barat ya tadi ya. Boleh nih dirapikan. Kan nilainya juga individu. Mana yang merapikan sudah diperbaiki. Nih, tinggal rotasi aja nih. Rotasi nih. Membingungkan saja.
Sudah portrait, saya baca harus landscape. Bagus tulisannya. Kelompok 4, kelompok 5. Ini baru ke Kepulauan Riau ini. Tadi Riau tadi ya, berarti kelompok 3 tadi Riau. Ini baru Kepulauan Riau. Ada 7 anggota. Ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini bagusnya rapi. Digaris terlebih dahulu. Biasanya ini cewek ya. Kalau cowok ada juga yang rapi. Di sini saya sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Oh iya, cowok. Ini scan-nya malam hari ini. Ini ngerjain malam hari berarti. Bener nggak? Ekonomi Kepulauan Riau. Nah, nanti apa-apa yang teman-teman jelaskan dalam laporan ini nanti dipresentasikan ya. Atau ambil intisarinya saja. Pokok ide gagasannya dari setiap bidangnya. Garis-garis poinnya. Nanti kita tanya-tanya saja atau teman-teman ceritakan. Misalkan presentasi nanti. Jadi kelompok kami membahas tentang Pulau Riau, Kepulauan Riau atau Provinsi Riau. Nah, di sini potensi-potensi alamnya apa saja. Misalkan di sektor industri potensinya apa, permasalahannya apa. Hanya lebih ke apa yang teman-teman gali di informasi yang teman-teman gali di sana. Itu aja presentasinya. Ini Dinas Kesehatan. Apa iya seperti ini buat tabel? Teman-teman ketika SMA nggak pernah tulisan tangan ya? Kalau tugas. Ini kalau buat tabel nih, ya. Nggak mungkin lah mepet dari garis. Pasti ada, kalau nulis tangan itu kasihlah jarak seperti untuk jilid. Atau margin kiri, margin kanan, batas kiri, batas kanan, atau batas atas, batas bawah, seperti itu. Ya. Minimal di garis seperti inilah. Yogi. Oke. Ini kabur ini. Kalau bacanya bayang-bayang. Untuk mata ini masih agak sehat. Belum minus. Ini apa yang teman-teman kerjakan. Ini ada referensinya. Jadi saya juga berusaha menilainya nanti berdasarkan apa teman-teman yang kerjakan. Misalkan dia telah berusaha untuk menulis. Ada yang rapi, ada yang sedikit kebaca, ada yang tidak. Boleh nanti dirapikan ya. Dan dilanjutkan bab 3 ya teman-teman ya. Oke. Kelompok 5, kelompok 6. Ini hasil dari kelompok 6. Ini rapi nih, dari awal rapi. Nggak tahu di bawahnya. Oke, rapi. Dia enak kan kalau bacanya. Kalau ini Kepulauan Bangka Belitung ya. Identifikasi potensi. Gambaran tentang provinsi. Makna lambang. Gambaran wilayah masyarakat dan ekonominya.
Berarti koper itu yang mengerjakan ini nih, Ulani Dewi ya, ya kan? Iya, Pak. Tapi orangnya bidang Kominfo. Aduh, ini terlalu kecil ini. Setelah dibesarkan masih juga nggak kebaca. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. Hal ini didasari karena sektor utama dalam mata pencarian penduduk. Oke, percaya ini. Jadi ini ya, nggak apa-apa lah, biar teman-teman satu kelas tahu ini tulisan Ulani Dewi. Ini tulisan siapa ini? Ini Zulhi Maulana. Ini tulisannya nih. Jika ada yang dapat kiriman puisi dengan tulisan kayak gini, Zulhi Maulana, Pratama Andeska. Ini kalau nggak pandemi, apa yang teman-teman kerjakan ini dikumpulkan ini hard copy-nya. Kalau nggak pandemi. Ini apa yang teman-teman kerjakan ya. Sebatas ini ada yang tidak mengerjakan teman-teman? Kelompok 6? Lengkap, Pak. Lengkap ya? Kelompok 7 Jambi. Jambi ini ada teman saya di Jambi ini. Apa ini? Coba kita kecilkan. Ini gambar apa ini ya? Ini ngerjain apa ini? Waduh. Setelah dibesarkan, tapi gambar depannya kecil. Coba untuk buat rapi loh. Ini terlalu kecil ini, jadi buatnya besar. Ini hanya upload laporan kedua saja ya, bab 2 saja. Nanti silakan untuk jika teman-teman mau nilainya seperti ini ya, seperti ini, mau dirapikan ya. Nanti bab 3 nanti dari bab 1 sampai bab 3 yang akan saya nilai. Jadi sampai bab 2 ini adalah tugas yang ketiga misalkan. Sebatas ini nilainya. Terus kalau yang telah teman perbaiki nanti untuk poin penilaian berikutnya. Sofian Ramadan. Oke, ini saya main ngecil-ngecil tulisan ini. Jeremy Vincent. Oke, sampai di sini ya. Keuangan di Jambi yang seharusnya bisa memajukan provinsi Jambi sebagian besar harus dialihkan ke bagian kesehatan. Oke, ini hanya upload bab 2 saja ya? Halo? Iya, Pak, hanya bab 2-nya saja. Mana bab 1-nya nggak digabungin? Nggak digabungkan ya? Kelompok 8. Jadi kalau yang sama seperti ini saya ambil waktu terakhir nih, misalkan kelompok 8 ini. Pada waktunya terakhir nih, ada 5, 4, 8, ada 6, 11. Berarti ini yang terbaru. Oh, ini yang
Tadi nanya ya, kelompok 8 ya. Dwi tadi ya. Dwi Rini. Nih, kabur ini. Habis. Oke. 9 mana kelompok 9? Enggak ada ya? Oh ini ya kelompok 9 ya. Kelompok 7 yang Provinsi Jambi tadi mengerjakan nggak di bab 1? Ada Pak, dikerjain Pak bab 1-nya Pak. Nanti upload yang bab 3 nanti digabungin semua ya. Baik Pak, siap Pak. Selalulah mengerjakannya yang satu, karena akan apa yang teman-teman kerjakan itu yang akan dinilai. Rugi mata kuliah yang dapat kecil. Jadi maksud saya jangan sampai teman-teman terseleksi karena nggak bisa dibaca. 2 hasil dan masih banyak lagi, dan ini menjadi salah satu. Salah satu kan setahu saya salah itu jika ditulis, satunya ditulis juga 1. Nah, Albert, cara masyarakat menarik para wisata. Menarik para pariwisata. Nah, kan kata-kata menarik para pariwisata. Apa sebutan untuk para pariwisata ini? Wisatawan Pak. Wisatawan. Pemilihan kata juga nggak tepat. Turis. Iya. Nah, menjadi salah satunya angka 1. Salah SATU2 juga. Kadang lucu. Saya juga kayak gitu nggak ya dulu. Tahun ini kayak gini. Rapi-rapi lah. Ini kenapa naik seperti ini? Atau mejanya yang bergelombang ya? Atau perjalanan cintanya yang bergelombang? Wah, ini kecil kayak semut. Orangnya pasti kecil orangnya. Yusuf. Oh iya, teman saya namanya Yusuf juga kayak gitu juga. Tulisannya kecil. Irit sekali sama kertas. Sehingga tidak bisa terbaca ini. Jika saya besarkan, pecah tulisannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang dipenuhi oleh lautan. Sektor perikanan di Sumatera Selatan sangatlah banyak. Jadi ini ya teman-teman, yang teman-teman kerjakan ini gede. Tuh, kok kopernya di depan? Apa memang seperti ini ya teman-teman ya? Ada kelompok 9 anggotanya. Ada yang keluar Pak. Waris pergi keluar deh. Dari 7 orang ini masih ada semua kan? Ada Ferry Irawan tadi. Ada Pak. 7-7-nya Ya, ada. buat rapi lah. 1 orang keluar tadi. Bisa nggak ya saya ganti edit. Ini pindahkan. Masa ngupload dengan tugas seperti ini? Ya, disusun lah teman-teman ya. Kalau teman-teman mengerjakannya sebatas mana teman-teman kerjakan, ya hasilnya juga kayak gitu. Mau protes juga
silakan. Jadi teman-teman di akhir pertemuan, di akhir perkuliahan, itu kalau mata kuliah saya beberapa semester yang lalu saya beri waktu untuk melakukan konsultasi atau pengajuan perubahan nilai, seperti itu boleh. Bahkan Pak, saya merasa mengerjakan tugas. Saya merasa selalu mengerjakan tugas dan selalu benar. Misalkan, oke, setelah dicek benar dia mengerjakan tugas, tapi 1 minggu berikutnya baru diupload, ketahuan, nggak bisa. Atau mengerjakan tugas hasil dari copy paste, tapi ada juga yang saya keliru dalam menilai. Bisa seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh untuk mengajukan keberatan atau konfirmasi terhadap nilainya. Tapi kalau sudah ada bukti atau berpendapat benar, ini menurunnya kapasitas produksi, dapat P-nya alangkah kecilnya, P-nya ini, bulatan P-nya ini dalat jadi seperti L. Waduh, ini gimana bacanya? Penyediaan lahan wisata. Nggak kebaca ini. Lahan wisata yang ada masih kurang, nggak tahu lagi ini apa. Untuk apa nggak tahu. Untuk nggak tahu. Nah seperti ini. Teman-teman kira-kira kebaca nggak nih? Seperti ini. Iya Pak. Nah, gimana saya mau ngasih nilai? Mana saya mau bacanya? Saya juga manusia, bukan Google. Oke, seperti itu ya. Ini siapa nih? Albert Christian. Ya, rapilah nulisnya. Sembilan kelompok 10. Ini saya lihat tanggal terakhir dia upload. Kelompok Lampung. Ada 6 orang ya. Apa anggota-anggotanya ini ada yang keluar ya? Enggak Pak, emang 6 dari awal. 6 dari awal? Apa ini tulisannya? Ketika kertasnya bergelombang seperti ini, di sininya yang nggak kebaca. Kehidupan masyarakat yang aman, damai dan apa ini? Religius ya kali. Supaya merasakan nyaman dalam melaksanakan apa nih? Aktivitas kali. Produksi juga akan mengurangi konflik sosial apa nih? Kondisikan juga apa ya, agar bisa dibacakan teman-teman. Ya. Jadi ngoreksi walaupun satu tugas ini mau dibaca. Kalau saya, karena saya merasa saya juga pernah mahasiswa, sebagaimana jika saya sudah mengerjakan secara maksimal, kalau dinilai atau dirugikan, saya merasa kecewa. Jadi seperti itu. Jadi apa yang saya kerjakan, teman-teman kerjakan, saya juga akan berusaha untuk tidak merugikan. Tapi kalau nggak kebaca dari awal, yang
Yang merugikan adalah dirinya sendiri. Jadi ini bukan kumpulan dari beberapa mading atau beberapa gambaran atau gambar kemudian ditempel di mading, bukan yang ditempel di mading sekolah. Tulisannya bebas, bulat-bulat, nanti kan ditempel, enggak. Ini kan adalah tugas. Seperti itu juga teman-teman yang Pak harapkan jika teman-teman mengerjakan tugas mata kuliah yang lain. Karena ada tipe juga nih, misalkan dosennya kalau sudah melihat dari awal sudah malas, sudah nilainya ditembak. Bisa seperti itu. Ya. Oke. Ini gambar tiketnya. Apalah enggak di crop saja ini. Ini sama ini di lengkungan ini enggak kebaca ini. Tulisan ini bagus jika ditulis di kertas HPS ini. Bagus nih. Mungkin garis tangan itu nggak bisa dirubah, tapi tulisan tangan itu bisa diperbaiki. Ini bagus nih tulisannya. Alangkah baiknya ditulis di HPS. Ini ada nama-namanya nggak nih teman-teman? Nih sudah ngerjain bab 3 nih. Ada namanya di cover kemarin di depan ya. Kalau nggak ada perubahan, Pak lihatnya di covernya. Kok ini bab 2? Ini bab 3? Gimana nih susunannya? Ini bab 2 ya? Tadi bab 3. Salah susun kemarin. Wah, ini diperbaiki ya nanti. Iya, Pak. Nih, ini kenapa nggak di crop aja ini? Nanti kan kalau teman-teman cetak gambar itu bisa di crop atau dipotong nih, batas kiri, batas kanan, batas atasnya. Kemudian baru upload di ini, convert to JPEG atau image to PDF. Biar rapi. Jadi dari tugas inilah teman-teman, tanpa disadari hal yang awalnya nggak tahu bagaimana tugas apabila dikerjakan dengan file scan. Jadi baru handphonenya diinstal aplikasi scanner, bukan hanya diinstal aplikasi untuk main game. Ini 2.5-nya mana nih? Nggak ada ya? Iya, Pak. Orangnya nggak ngumpul tugas, Pak. Oke, lewat. Interpretasi pemasan. Loh, kenapa nggak di crop aja nih? Ini kan moto juga. Kenapa nggak gambarnya di crop? Kan kalau teman-teman foto dimasukkan di Word atau dipotong terlebih dahulu. Misalkan teman-teman seperti ini. Hasil gambar ini copy nih misalkan. Sekalian belajar yang lain. PowerPoint misalkan.
PowerPoint. Blank. Misalkan. Karena harapannya saya ini bukan hanya ngajar mata kuliah ini, tetapi ada ilmu lain yang teman-teman bisa dapat. Misalkan di sini, kenapa nggak di crop saja? Tuh, belajarlah untuk rapi. Setelah di crop, tulisannya juga masih nggak kelihatan jelas. Nggak pakai aplikasi scanner kayaknya dulu. Tapi kan di kamera scanner kan ada bisa mengatur kiri dan kanannya. Ininya bisa digeser. Scanner auto nge-crop biasanya, Pak. Hah? Kalau aplikasi scanner biasanya auto nge-crop gitu. Jadi otomatis. Iya. Jadi seperti ini teman-teman. Bisa diatur Pak itu kalau yang crop kanan kiri atas bawahnya. Iya, seperti itu bisa diatur. Saya coba ilustrasikan nih. Handphone saya, bismillah. Saya ilustrasikan seperti ini. Terus saya ada aplikasi seperti ini. Oke. Coba. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, berbagi ilmu juga nih. Mungkin menyimpang dari apa yang kita pelajari. Oke. Connect. Oke. Ini handphone saya. Ini handphone saya. Saya ada kamera scanner. Tampak nggak teman-teman? Tampak Pak. Tampak ya? Tampak. Nah, ini trial nih. Ini bukan contoh yang baik. Jadi saya men-scan sebuah teks. Nih, saya scan nih teks. Saya cari dulu dokumen saya. Saya punya dokumen seperti ini, kurang lebih. Kita rapikan nih. Nih ya. Nih, pas kan benar. Merahnya. Saya juga terbiasa kok. Nih. Ini kan bisa digeser nih. Nih bisa. Ya. Ya kan, teman-teman? Bener nggak? Iya, Pak. Nih. Diputar. Ya. Harapannya saya ini bukan ngajarin untuk mata kuliah ini saja, tapi ada ilmu lain yang teman-teman dapatkan. Nih, saya mau miring juga bisa. Ya. Kemudian saya teruskan nih. Tapi saya trial juga ini. Ini adalah hasilnya, minimal bisa kebaca. Dan saya selalu akan bagikan kita. Silakan masuk dulu. Oke, bakal. Saya nggak punya akunnya, tapi saya punya dokumennya. Di mana hasilnya tadi adalah ini. Tanggal 23 bulan 11.
Saya bagikan. Share ke WA. Saya ketik TPB berapa nih? TPB 35. 35. Ada Chandra nih. Seperti itu. Udah nyampe kan di grupnya? Sudah, Pak. Apilah sedikit ya. Oke? Oke teman-teman ya. Jadi itu saya contohkan. Ada lagi? Boleh kita berbagi ilmu di luar materi ini, boleh. Ada yang teman-teman tanyakan? Silakan. Jadi ini tugasnya ya, sudah saya koreksi. Nanti saya nilai lagi. Atau ini adalah nilai untuk tahap ini. Nanti tahap 3 nanti mohon agar rapi lah ya. Teman-teman ya. Oke? Oke. Pak, yang tidak bisa absen pocket gimana, Pak? Saya akan absensikan melalui pocket. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi ini dihapus ya, yang upload prediksi UTS kimia. Ini bukan, nggak ada hubungannya kita. Oke, ada yang teman-teman tanyakan, boleh? Sampai di sini. Ada teman-teman yang teman-teman tanyakan? Boleh? Gambarnya sudah. Saya absensikan ya. Yang absensi hari ini. Oke, Pati Putra Maulana ada? Hadir. Hadir. Peter Gideon Butar-Butar. Hadir. Oke, ini namanya benar 2 kali butar-butarnya atau ketulisnya di sistem aja yang salah ya? Benar ya? Peter. Ya, menghilang orangnya. Muhammad. Butar-butar emang marga, Pak. Oh, memang kayak gini ya. Saya kira sistemnya yang ketulisnya 2 kali. Karena nanti nama-nama ini yang akan tertulis di SKS-nya atau ijazahnya nanti teman-teman. Oke, lanjut ya. Muhammad Husni Sangdarso ada? Hadir, Pak, hadir. Muhammad Husni, Pak. Husni, oke. Muhammad Ziko Pedra ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Banyak nih yang sudah. Binsar 7 Raja. Binsar? Hadir, Pak. Hadir. Nggak tidur ya? Enggak, Pak. Grace Abigail? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Irfan? Ada Ahmad Irfan? Aas Samratul Pauda? Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Ridho Saputra? Lutfi Ridho ada? Ada Lutfi Ridho? Alfarid Hidayat? Dipa Ananda Putra? Muhammad Afzal Fauzan? Muhammad Afzal Fauzan? Dipa Ananda Putra, Alfarid Hidayat, Lutfi Ridho, ada. Uwais Wil Taub, Uwais ada? Keluar, Pak. Pindah. Oh, pindah ya. Jadi sistem ini baru menghapus nama teman-teman jika sudah 1 tahun.
status saya. Panji Remanata ada? Panji Remanata ada? Gak ada ya? Maihuhatul Mar'a ada? Ada? Anggara Bagaskara ada? Anggara? Hadir Pak. Anggara. Janganlah tidur. Enggak Pak. Taufik Hidayat? Ini pebulu tangkis ini. Taufik Hidayat ada? Nggak ada. Zulfa Sani Apipa ada? Zulfa? Zulfa Sani ada? Ada. Kevin Hamonangan? Kevin? Iya Pak, ada Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Saya ulangin ya. Zulfa Sani Apipa, Taufik Hidayat, Maihuatul Mar'a, Panji Remanata, Uwais Wil Taub, Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto, Dipa Ananda Putra, Alfarid Hidayat, Lutfi Ridho Saputra, Ahmad Irfan. Sudah, semuanya sudah absen ya. Ada yang namanya belum dipanggil? Jadi lewat dari sini dianggap nggak hadir. Oke teman-teman, ada yang teman-teman ditanyakan? Boleh untuk pertemuan sampai hari ini? Saya Pak mau nanya Pak. Boleh. Boleh ditanyakan. Berarti Pak di tugas kelompok ini kan tulisannya kan beda-beda Pak. Berarti ada yang bagus, ada yang nggak bisa kebaca. Itu yang nggak kebaca itu dia harus nulis dari ulang lagi apa gimana Pak? Seenggaknya buat memperbagus tulisannya Pak biar kebaca. Oh ya, jadi ini karena nilainya dalam kelompok itu adalah nilainya nanti masih tetap nilai individu, semaunya teman ya, apa mau diperbaiki atau mau seperti itu saja, bebas. Kalau mau diperbaiki, diupload di pertemuan 3 nanti ya, nanti itu yang akan saya cek final, ya. Boleh untuk dibenerin, tapi bukan satu orang yang menulisnya, tetap tulisan teman-teman. Tetap yang mengerjakan adalah individu, ya. Nanti digabungkan, mau diperbaiki, mau dirapikan lagi boleh. Berarti enggak mempengaruhi nilai dari kelompoknya kan Pak? Kalau tulisan yang jelek itu tulisan pribadi masing-masing? Enggak mempengaruhi kelompoknya. Tetap dari nilai dirinya. Ya. Ya Pak, terima Jadi kasih. kan tercermin dari hasil dari dirinya sendiri. Jadi ada nilai kelompok, mampu berdiskusi, mampu mengorganir tugas-tugas. Nah, itu nilai kelompok. Hasil diskusi kelompoknya nanti besok juga atau minggu depan itu hasil diskusi kelompoknya yang dipresentasikan. Jadi tapi tetap juga ada nilai pribadi sesuai dengan apa yang dia ulas dengan topik kelompoknya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanya? Oke, paham? Bertanya Pak, Boleh, silakan. ini Pak, kan ada di salah satu kelompok yang nggak ngerjain bab 1 sama bab 2-nya. Bisa nggak Pak diperbaiki, dia ngerjain ulang dari mulai bab 1 sama bab 2 dan dikumpulnya itu di pertemuan di bab 3-nya Pak? Iya, nggak apa-apa. Diperbaiki aja. Ya, silakan diperbaiki, dirapikan. Nanti finalnya nanti dinilai bab 3. Ya. Teman-teman ya.
Tadi kita nggak ada kuis, kuisnya adalah apa yang teman-teman presentasikan minggu depan, presentasi, dan apa yang teman-teman tulis, yang teman-teman laporkan nanti, itulah untuk nilai tugasnya. Ya, cukup fair ya. Jadi nilainya yang nggak kebaca, ya seperti itulah. Ini dia sendiri yang nggak bisa yang melakukannya, sehingga nggak bisa saya baca misalkan. Ya, ada lagi teman-teman? Boleh? Pak izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Oh itu kan Pak minggu depan presentasi, terus itu kelompoknya diacak ya Pak yang mau presentasi Ya, gitu Pak? jadi siap-siap ya. Jadi minggu depan misalkan kita ada 10 kelompok, minggu depan kita usahakan untuk 5 kelompok maju. Jadi semua kelompok itu sudah siap, 10 kelompok. Tinggal menunggu siapa gilirannya. Ya. Oke. Jadi minggu depan teman-teman upload itu sampai bab 3 dan upload siapkan untuk presentasi melalui PowerPoint. Ya. Dan setelah tugas diupload, presentasi PowerPoint sudah, teman-teman presentasikan minggu 13, 14, minggu ke-15 kita UAS. Pak izin bertanya Boleh, Pak. silakan Maulani Dewi. Itu tuh buat PowerPoint-nya itu dari bab 1 sampai bab 3 digabung nggak Pak? Poin nilainya. Poin apa nih? Slide-nya Pak, PPT. Oh ya, dari bab 1 sampai bab 3. Misalkan bidang pariwisata. Pariwisatanya adalah mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, tapi misalkan dalam 2 slide, dalam 3 slide. Gitu. Pembahasannya tentang pariwisata, tetapi mengulas dari isi bab 1 tentang pariwisata, isi bab 2 tentang pariwisata, sebab 3 tentang pariwisata, seperti itu. Ya, digabungkan slide-nya untuk pariwisatanya. Ya. Maaf Pak, berarti yang dibuat PowerPoint itu yang poin-poinnya aja ya Pak? Iya, seperti itu. Nanti kan teman-teman sendiri yang jelaskan. Kalau di PowerPoint itu hanya garis besarnya, misalkan tentang potensi alam misalkan, atau alamnya ya misalkan. Potensinya apa saja? Potensi permasalahan tentang alam, terus solusi dari permasalahan, seperti itu. Kemudian di dalam kelompok tersebut tentang pangan di Provinsi Riau. Isi pangan itu, Provinsi Riau itu menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3-nya. Tapi poin-poinnya saja. Kalau teman-teman masukkan semuanya dari bab 1 sampai bab 3-nya, kan banyak itu. Nggak cukup waktu kita. Tapi garis besarnya nanti kita yang menyimak dalam kelompok, dalam diskusi besok, minggu depan, oh ini potensi pangan yang ada di Provinsi Riau. Jadi kita tahu potensi yang ada bencana, misalkan bencana yang ada di Riau tersebut. Ini potensinya, ini permasalahannya untuk menanggulanginya, ini solusinya, seperti itu. Tapi dalam satu pokok bahasan tentang provinsi tersebut, ya. Paham teman-teman? Paham Pak. Silakan ditanya lagi kalau ada yang ditanya. Izin Pak. Boleh, silakan. Itu nanti kalau upload bab 3-nya itu perwakilan juga ya Pak? Iya, uploadnya nanti Pak sediakan minggu depan. Itu uploadnya minggu depan pagi sebelum presentasi lah ya. Sebelum presentasi teman-teman upload, nanti saya baca, ulaskan sedikit. Nanti upload, misalkan 10 kelompok, berarti 10 saja yang upload, perwakilannya saja. Karena kan di depannya dibuat paper ya.
siapa saja anggota kelompok, atau isi dari bahasanya tersebut, siapa yang membuat. Ya, paham? Paham, Pak. Paham. Nggak ribet sih sebenarnya. Apa lagi? Ada lagi? Boleh diskusikan. Ternyata di Google Meet ini ada raise hand juga ya. Sudah bisa angkat tangan nih. Angkat tangan. Oke. Ada lagi teman-teman yang ditanya? Kalau cukup, sudah kita cukupkan ya. Oke. Gak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, nggak pada tidur ya. Saya harap nggak saya jelaskan lagi dari awal. Teman-teman simak saja video yang saya rekam ini, agar teman-teman kerjakan. Jadi dalam mengerjakan sesuatu, selalulah maksimal. Kita memang nggak boleh menganggap remeh suatu permasalahan. Dianggap berat juga jangan. Dianggap ringan juga jangan, tapi intinya dikerjakan dan berusahalah untuk tampil luar biasa. Untuk menjadi generasi sekarang itu selalulah tampil untuk luar biasa, karena untuk biasa-biasa saja sudah banyak. Jangan sampai teman-teman kalah dengan orang-orang lain, ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjutkan saja di grup WA. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Maaf jika saya menyebutkan namanya yang salah, atau saya bercandanya berlebihan, mengoreksi tulisannya berlebihan. Saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama.